Akibat dari perjanjian Siak 1858, Sultan Ismail menyerahkan wilayah Delhi, Langkat, Asahan dan Serdang kepada Belanda. Padahal daerah-daerah itu sejak Sultan Iskandar Muda berada di bawah kekuasaan Aceh. Belanda melanggar perjanjian Siak, maka berakhirlah perjanjian London tahun 1824. Isi perjanjian London adalah Belanda dan Britania Raya membuat ketentuan tentang batas-batas kekuasaan kedua daerah di Asia Tenggara, yaitu dengan garis lintang Singapura. Kedua mengakui kedaulatan Aceh. Aceh menuduh Belanda tidak menepati janjinya, sehingga kapal-kapal Belanda yang lewat di perairan Aceh ditenggelamkan oleh pasukan Aceh. Perbuatan Aceh ini didukung oleh Britania. Dengan dibukanya terusan Suez oleh Ferdinand de Lesseps menyebabkan perairan Aceh menjadi sangat penting untuk lalu lintas perdagangan. Ditandatanganinya perjanjian London tahun 1871 antara Inggris dan Belanda yang isinya Britania memberikan keleluasaan kepada Belanda harus menjaga keamanan lalu lintas di Selat Malaka. Belanda mengizinkan Britania bebas berdagang di Siak dan menyerahkan daerahnya di Guyana Barat kepada Britania. Akibat perjanjian Sumatera 1871, Aceh mengadakan hubungan diplomatik dengan konsul Amerika Serikat, kerajaan Italia, dan Kesultanan Utsmaniyah di Singapura. Aceh juga mengirimkan utusan ke Turki Utsmani pada tahun 1871. Akibat upaya diplomatik Aceh tersebut, Belanda menjadikannya sebagai alasan untuk menyerang Aceh. Wakil Presiden Dewan Hindia Frederick Nicholas dengan 2 kapal perangnya datang ke Aceh dan meminta keterangan dari Sultan Mahmud Shah tentang apa yang sudah dibicarakan di Singapura. Perang Aceh. Pada tanggal 26 Maret 1873, Belanda menyatakan perang kepada Aceh dan mulai melepaskan tembakan meriam ke daratan Aceh dari kapal perang Citadel van Antwerpen. Pada 5 April 1873, Belanda mendarat di pantai Euramen di bawah pimpinan Johan Herman Rudolf Kohler dan langsung bisa menguasai Masjid Raya Baitur Rahman. Kohler saat itu membawa 3.198 tentara, sebanyak 168 diantaranya para perwira. Perang Aceh pertama terjadi pada tanggal 1873 sampai 1874, dipimpin oleh Panglima Polim dan Sultan Mahmud Shah melawan Belanda yang dipimpin Kohler. Kohler dengan 3.000 serdadunya dapat dipatahkan, di mana Kohler sendiri tewas pada tanggal 14 April 1873. Pada Perang Aceh kedua terjadi pada tahun 1874 sampai 1880. Di bawah Jenderal Jan van Swieten, Belanda berhasil menduduki Keraton Sultan 26 Januari 1874 dan dijadikan sebagai pusat pertahanan Belanda. 31 Januari 1874, Jenderal van Swieten mengumumkan bahwa seluruh Aceh jadi bagian dari kerajaan Belanda. Perang ketiga 1881 sampai 1896, perang dilanjutkan secara gerilya dan dikobarkan perang fisabilillah, di mana sistem perang gerilya ini dilangsungkan sampai tahun 1804. Dalam perang gerilya ini, pasukan Aceh di bawah Teuku Umar bersama Panglima Polim dan Sultan pada tahun 1899 ketika terjadi serangan mendadak dari pihak Van der Dusen di Meulabo. Teuku Umar gugur, tapi Cut Nyadien, istri Teuku Umar, kemudian tampil menjadi komandan perang gerilya. 1899, Belanda mulai menerapkan siasat kekerasan dengan mengadakan serangan besar-besaran ke daerah-daerah pedalaman. Serangan-serangan tersebut dipimpin oleh Van Heut tanpa mengenal
peri kemanusiaan, pasukan Belanda membinasakan semua penduduk daerah yang menjadi targetnya. Satu persatu para pemimpin perlawanan rakyat Aceh menyerah dan terbunuh. Dalam pertempuran yang terjadi di Meulabo, Teuku Umar gugur. Perlawanan rakyat Aceh merupakan perlawanan paling lama dan terbesar di Sumatera. Akhirnya mendapat tekanan keras dari Belanda. Pada tanggal 26 November 1902, Belanda berhasil menemukan persembunyian rombongan dan menawan Sultan Mahmud Daud Shah pada tahun 1903. Teuku Man Amin ditiro. Dengan hilangnya pimpinan yang tangguh itu, perlawanan Aceh mulai kendor. Belanda dapat memperkuat kekuasaannya. Jatuhnya benteng Kutore pada tahun 1904 memaksa Aceh harus menandatangani plakat pendek atau perjanjian singkat, dokumen Kori Verklaring yang dikeluarkan oleh Van Houts. Perjanjian ini menandakan bahwa Aceh tunduk pada Belanda. 1. Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. 2. Gunungan Putrapang Banda Aceh. 3. Lonceng Cakradonya Banda Aceh. 4. Kerkhof Peucut Banda Aceh. 5. Benteng Indrapatra Banda Aceh. 6. Rumah Aceh. 7. Pesawat Seulaw